walafiat. Amin. Itu. Amin. Amin. Baik, Amin. 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 Baik, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Oke, saya sapa kembali. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat malam. Sore, Pak. Malam, Pak. Malam. Malam, Bapak. Alhamdulillah luar biasa. Ini Oke, baik teman-teman, kita mulai dengan materi hari ini di materi kita, materi yang ke-6 ya. Materi yang ke-6 di pertemuan kita yang ke-8 ya, pertemuan yang ke-8. Materi kita untuk pertemuan yang ke-8 ini di materi 6 kita akan membahas yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan penyidikan dan pemeriksaan pajak. Ya, itu materi kita hari ini, yaitu yang berkaitan dengan ya penyidikan dan pemeriksaan. Ya. Baik teman-teman ya, hari ini kita berawali dari ya kita memahami dulu ya, kita memahami dulu yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak? Ya. Lalu nanti juga kita akan memahami kenapa harus diperiksa kan gitu. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Pajak itu diperiksa. Kita akan berawal dari ya terkait dengan secara teori ya dari definisi pemeriksaan pajak itu merupakan apa? Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga yang termasuk untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang pajak. Nah, itulah yang dimaksud dengan ya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak itu yang berkaitan dengan kegiatan untuk apa? Untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data. Ya. Setelah semuanya diolah untuk apa? Ya, untuk menguji kepatuhannya. Apakah semuanya itu memenuhi kewajiban perpajakan? Dan juga apakah sudah melaksanakan yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan? Yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak ini dapat dilakukan yang pertama adalah dapat dilakukan dengan ya pemeriksaan yang bersifat pemeriksaan lapangan. Dan juga ya pemeriksaan pajak ini juga Pak yang dilakukan yang bersifat pemeriksaan kantor. Ya. Apa yang dimaksud dengan ya pemeriksaan lapangan? Pemeriksa lapangan itu dia katakan apa? Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Nah. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Ya, dari dua ini ya, ada pemeriksaan lapangan dan ada pemeriksaan kantor. Yang berkaitan dengan pemeriksaan lapangan itu, maka petugas pajak yang harus turun ke lapangan ya, petugas pajak yang harus terjun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Yang berkaitan tadi apa? Yang berkaitan apa? Kegiatan untuk mencari, mengumpul, mengolah data ya. Dan juga ya terkait dengan menguji kepatuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan ya Pak pemeriksaan lapangan. Jadi petugas yang jemput bola dalam arti yang jemput bola adalah petugas. Jadi dia yang akan mengunjungi
Atau juga yang berkaitan dengan pemeriksaan kantor. Jika pemeriksaan kantor ini ya pihak wajib pajak ya diminta untuk mendatangi kantor pajak. Untuk apa? Untuk diperiksa. Ya. Atau ya diawali dengan untuk meminta keterangan. Lalu apa ya? Lalu apa tujuannya dari pemeriksaan pajak itu? Ya, tujuannya apa? Tujuan dari pemeriksaan pajak itu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan tujuan lain itu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ruang lingkupnya apa gitu kan ya? Ruang lingkup dari pemeriksaan pajak itu, ya. Ruang lingkupnya adalah ya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu atau beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu, maupun juga yang berkaitan dengan tahun yang sedang berjalan. Ya, itu yang berkait atau dalam rangka menguji kepatuhan. Ya, menguji satu atau lebih, ya, atau semua jenis pajak, atau dari masanya juga bisa pajak tahun kemarin dan juga pajak yang sedang berjalan sekarang. Ya. Kalau yang berkaitan dengan ya ruang lingkup untuk uji ya, untuk tujuan lain ini dalam rangka pelaksanaan undang-undang dia katakan apa? Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang dapat meliputi apa? Meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Ya. Jadi materi-materi yang di sini adalah yang berkaitan dengan dokumen-dokumen atau materi-materi yang berkaitan dengan ketentuan perundangan undang-undang perpajakan. Itulah ruang lingkup ya, ruang lingkup dari pemeriksaan yang berkaitan dengan kepatuhan dan yang berkaitan dengan tujuan lain. Ya, tujuan lain di sini yang dimaksud adalah dalam rangka apa? Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sisi lain ya, yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan ini ya, juga ya untuk menguji yang berkaitan dengan ya apakah SPT itu lebih bayar dan atau kurang bayar. Ya. Dan ya apakah SPT tidak sampaikan atau terlambat disampaikan. Habis itu juga apakah SPT-nya memenuhi kriteria yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak untuk diperiksa. Habis itu yang berkaitan dengan apa? Untuk menguji kepatuhan adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban lainnya. Nah, yang dimaksud dengan ya terkait dengan kewajiban lain di sini apakah yang kemarin yang kita bahas itu di materi penagihan pajak, di mana di sana ya dalam undang-undang mengatakan bahwa ya utang pajak itu didahului dari kepentingan lain atau utang-utang yang lain. Ya, sehingga harus diuji kepatuhannya apakah ya dia menunda pembayaran pajak itu karena dia mendahului pembayaran utang ke pihak lain, sehingga ya utang pajaknya belum dibayar ya, atau kewajiban untuk memenuhi pembayaran pajaknya belum, sehingga itu diuji. Ataupun apakah SPT-nya itu tidak sampai ya, artinya apa ya, sudah ditentukan tanggal terakhir penyampaian SPT tapi kok belum ada ya, sehingga harus diuji ya, apa karena terlambat disampaikan atau memang tidak disampaikan. Nah, jika alasannya tidak disampaikan, maka itu harus dicari apa penyebabnya tidak disampaikan. Dan begitu juga misalnya kalau terlambat, maka harus dicari ya. Nah, yang berkaitan dengan pengujian kepatuhan di sini adalah
semua yang berkaitan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan mulai dari penyampaian SPT ya ataupun yang lain-lainnya itu harus benar-benar ya diuji, dilakukan pemeriksaan. Apakah semuanya itu sudah sesuai? Ya. Lalu tadi dikatakan juga ya, yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak ini untuk ketentuan lain ya atau tujuan lain ya, yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang. Ya. Sehingga ya di sini juga ya akan memberikan yang terkait dengan pemberian nomor pokok wajib pajak ya secara jabatan atau penghapusan nomor pokok wajib pajak. Nah, habis itu pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP, ya. Dan wajib pajak juga mengajukan keberatan atau banding. Nah, habis itu pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Dan juga sampai dengan yang terakhir terkait dengan penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. Lalu setelah kita memahami yang berkaitan dengan pengujian kepatuhan di sini ya, maka ya kita harus memahami ya berapa lama gitu kan ya dilakukan pemeriksaan. Ya, berapa lama dilakukan pemeriksaan? Sehingga ada namanya apa? Jangka waktu pemeriksaan pajak yang pertama di sini adalah terkait dengan pengujian kepatuhan. Ya. Pengujian kepatuhan untuk pemeriksaan kantor ya katakan apa? Paling lama 3 bulan. Dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan. Yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Nah, artinya sini adalah untuk pemeriksaan kantor ya itu paling lama 3 bulan. Dan juga ya dapat diperpanjang sampai dengan 6 bulan. Terhitung mulai kapan? Ya, terhitung sejak wajib pajak itu datang memenuhi surat panggilan. Namun di poin 2 dia katakan apa? Jangka waktu di atas harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, dari jangka waktu 3-6 bulan ini juga harus memperhatikan atau mempertimbangkan yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan ya jangka waktu penyelesaian apa? Pengembalian kelebihan bayar ya atau lebih bayar. Nah, itu harus dipertimbangkan juga, ya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan pemeriksaan lapangan. Nah, pemeriksaan lapangan itu lebih lama, ya, di mana ya dia itu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang 8 bulan. Ya. Pemeriksaan lapangan juga apabila ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer phishing, ya, dan atau khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan ya dan memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama ya sehingga pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Wah, cukup lama juga ya. Kalau misalnya ada indikasi yang berkait dengan transfer phishing atau rekayasa, maka pemeriksaannya lebih dalam. Ya. Pemeriksaannya lebih dalam. Bukan hanya cuman wajib pajaknya sendiri aja yang diperiksa. Ya, tapi juga yang berkaitan dengan rekan kerja. Ya, rekanan. Ya. Atau mungkin ada yang berkaitan dengan apa? Hubungan istimewa, ya. Maka itu semua harus terlibat kalau ada indikasi yang berkait dengan transfer phishing. Ya. Lalu jangka waktu untuk yang berkaitan dengan ya tujuan lain di sini yaitu pemeriksaan kantor itu paling lama 7 hari. Ya. Dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 hari kerja, ya. Itu kalau yang pemeriksaan kantor untuk tujuan lain. Tujuan lain tadi untuk apa? Ya. Yang berkaitan dengan apa? Patuhan atas peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau untuk pemeriksaan lapangan itu paling lama ya 2 bulan. Ya. Dan jika memenuhi syarat poin 2 itu bisa lama ya sampai dengan 4 bulan.
Ya. Oke teman-teman ya, dalam hal pemeriksaan ini ya, dalam hal pemeriksaan dari jangka waktu ya, wajib pajak juga memiliki hak ya, wajib pajak memiliki hak ya. Jadi jika adanya pemeriksaan ya, tentu tidak terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban ya, tidak terlepas dari hak dan kewajiban ya. Bukan berarti ya kita hanya cuman diem ya, kita hanya cuman terima ya apa yang disampaikan oleh pemeriksa ya, apa yang disampaikan oleh pejabat ya, maka kita cuman cukup diem dan tunggu hasil ya. Maka di sini kita harus memahami ya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak ya, yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak ini ya. Kita akan melihat yang pertama yang berkaitan dengan hak ya. Apa hak dari wajib pajak ya? Haknya apa? Pasti meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenalnya ya. Jangan sampai ada petugas pemeriksa yang gadungan ya, sehingga hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah sebagai wajib pajak ya, dia memenuhi haknya ya yang berkaitan dengan meminta tanda pengenal. Habis itu juga yang berkaitan dengan apa ya, meminta surat perintah. Ya, ini adalah peraturan ya, aturan-aturan umum ya yang berkaitan dengan hak dari wajib pajak ya pada saat dilakukan pemeriksaan ya. Dan yang berikutnya itu saya menekankan kepada apa ya, di poin 5 dan 6 dia katakan meminta tanda bukti peminjaman buku-buku ya, catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksaan. Dan 6 itu dia katakan apa? Meminta rincian berkenan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan. Nah, ya, di poin 5 dan 6 ini ya kita punya hak jika dia mengambil ya dokumen-dokumen atau catatan-catatan ya yang digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Maka kita harus minta bukti tanda terima bahwa apa aja yang diminta ya, dan berapa banyak, sampai kapan ya, itu harus kita lakukan ya, agar apa, agar nanti ya ketika dia minta dengan barang yang sama sementara sudah dibawa ya, dan sampai nanti dibilang belum dibawa ya, padahal barangnya sudah dibawa ya. Atau yang berkaitan dengan apa, rincian berkenan dengan hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan ya. Di sini yang berkaitan dengan koreksi ya, koreksi. Jika dia katakan kita kurang bayar, maka itu harus ada rincian, ya, harus ada perhitungan, ya, yang menyatakan bahwa kita itu kurang bayar, ya, dengan membandingkan perhitungan kita, ya, perhitungan kita atas dasarnya apa, ya, atas dasar laporan keuangan, ataupun atas dasar jumlah karyawan, ya, ataupun yang lain-lain, ya. Maka kita harus minta ya sebagai dasar bahwa ya kita dinyatakan kurang bayar. Itu yang berkaitan dengan hak wajib pajak. Nah, bagaimana kewajibannya? Ya, kewajiban yang pertama yang berkaitan dengan pemeriksaan ini adalah ya memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Ya, jadi kita akan memberikan atau jika dia meminta, maka tadi kembali ke poin 5, ya, dia minta maka kita harus membuat tanda terima. Jika petugas pemeriksa hanya minta untuk diperlihatkan, maka kita perlihatkan, ya. Apa yang menjadi acuan dalam permintaan pemeriksaan. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang ya perlu oleh pemeriksa dan memberikan bantuan gunaan kelancaran pemeriksaan. Ya. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada petugas pajak itu untuk ya
untuk masuk atau memeriksa di mana pemeriksa memandang bahwa ruangan atau tempat itu juga perlu dilakukan pemeriksaan. Maka seyogyanya kita juga mempersilahkan mereka dan kita juga harus membantu agar proses pemeriksaannya lancar dan cepat selesai. Nah, yang paling penting juga teman-teman terkait dengan kewajiban di sini yang berhubungan dengan apa? Pemberian keterangan. Pemberian keterangan. Di mana dia katakan memberi keterangan yang diperlukan. Nah, ini jadi sebisa mungkin kita akan memberikan keterangan yang memang diperlukan. Misalnya pertanyaannya A, maka harus dijawab A. Jangan sampai ditanya A, jawabannya A, B, C. Nah, kenapa tidak boleh seperti itu? Kenapa tidak boleh seperti itu? Sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai ada masalah lain atau jangan sampai kita menciptakan masalah baru. Yang akan mengakibatkan apa? Yang akan mengakibatkan proses pemeriksaannya lebih lama dan lebih dalam. Berikanlah keterangan seperlunya sesuai dengan apa yang diminta. Itu yang berkait dengan kewajiban. Lalu yang berikutnya adalah yang berikutnya terkait dengan pemeriksaan pajak ini dia katakan apa? Apabila wajib pajak tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksaan pajak berwenang melakukan penyegelan. Apa yang dimaksud dengan penyegelan? Mungkin ada dari teman-teman ada yang dari teman-teman yang bisa menanggapi apa yang dimaksud dengan penyegelan. Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan pandangan terkait dengan apa yang dimaksud dengan penyegelan? Penyitaan, Kak. Penyegelan adalah penyitaan. Baik. Satu lagi yang bisa bantu saya untuk memberikan pernyataan yang berkait dengan apa yang dimaksud dengan penyegelan. Segel, Dari kata apa? Dari kata segel, penyegelan. Penyegelan itu yang dimaksud apa? Tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan. Dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, benda-benda lain yang dapat memberikan petunjuk tentang kegiatan atau pekerjaan bebas wajib pajak, itu harus disegel. Lalu jangka waktu penyegelan itu sampai kapan gitu kan ya? Jangka waktunya ada yang pertama adalah 6 bulan sejak tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan penyegelan Yang kedua dia katakan apa? Dalam hal wajib pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan, pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak. Nah, ini juga ini juga penting Jadi jangka waktunya itu adalah 6 bulan paling lama 6 bulan Itu juga tergantung dari pertimbangan-pertimbangan mungkin lebih lama maka bisa diperpanjang dari 6 bulan. Dan hasilnya juga yaitu harus dibuatkan berita acara berita acara. Jika wajib pajak menolak itu harus membuat berita acara bahwa wajib pajak tidak setuju atau menolak untuk dilakukan penyegelan atas apa aja misalnya atas ruang tempat kerja,
misalnya atas dokumen atau dan lain-lain. Itu harus ya dijelaskan dalam berita acara. Oke, baik teman-teman ya, Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penyidikan? Ya. Dia katakan apa? Penyidikan itu adalah tindak pidana di bidang perpajakan, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Ya. Jika sudah dilakukan pemeriksaan, maka selanjutnya itu apa? Penyidikan. Ya. Siapa yang bertindak sebagai penyidik di sini, ya, yang berkaitan dengan pelanggaran dalam hal perpajakan, ya, yang bertindak sebagai penyidik itu adalah apa? Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi yang bertindak sebagai penyidik adalah seorang pejabat pegawai negeri sipil, dan orang tersebut ya, pegawai tersebut juga harus ya ada SK ya, SK pengangkatan untuk dijadikan sebagai penyidik. Dan juga orang tersebut diangkat harus memenuhi ya kompetensi ya. Dia harus memenuhi kompetensi, dan dia memiliki kompetensi yang berkaitan dengan penyidikan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan undang-undang perpajakan, ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan aturan-aturan, ya. Baik itu mulai dari ketentuan umum perpajakan, habis itu terkait dengan pajak penghasilan dan lain-lain, ya. Penyidikan tindak pidana itu di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ya, masih ingatkan ya, hubungan ya hukum pajak dengan hukum pidana. Ya, mudah-mudahan tidak lupa ya, mudah-mudahan tidak lupa hubungan hukum pajak itu dengan hukum lain, ya. Yang dimana ada yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Ya. Baik, ya, yang terkait dengan penyidikan ini ya juga memiliki apa? Juga memiliki wewenang. Ya, apa aja wewenang dari seorang penyidik? Ya, dalam hal penyidikan pajak. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan ya, penyidik pajak itu berwenang menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, dia katakan apa? Ya, meneliti dan mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan. Ya, kewenangan berikutnya juga ya yang berkaitan dengan memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen. Dan juga ya memiliki wewenang melakukan penggeledahan ya untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan. Ya, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, ya. Habis itu juga ya, penyidik juga ya punya wewenang untuk meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan. Ya. Dan juga ya penyidik itu ya punya wewenang untuk menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat dilakukan pemeriksaan berlangsung. Ya. Dan yang terakhir terkait dengan wewenang penyidik ini adalah melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ya. Dan yang paling penting di sini adalah apa? Penyidik itu juga menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti, ya,
dan juga meminta bantuan tenaga ahli. Ya. Dan yang paling penting juga teman-teman ya, yang terkait dengan wewenang penyidik ini adalah dia juga meminta untuk tidak boleh keluar ruangan saat apa? Atau meninggalkan ruangan saat pemeriksaan berlangsung. Ya. Karena itu akan apa? Akan menimbulkan kecurigaan. Oke, ya. Tadi dia katakan apa? Penghentian, ya. Dia berhenti melarang seseorang untuk tidak boleh keluar atau berhenti, ya, untuk melakukan aktivitas, ya. Misalnya, ya, pada saat dia datang masih ada banyak karyawan yang sedang bekerja, ya, maka pada saat itu, ya, penyidik itu berwenang untuk ya sementara pekerjaannya berhenti, ya. Dan tidak ada satupun yang meninggalkan ruangan tersebut sebelum pemeriksaan selesai. Nah. Lalu pertanyaannya adalah, ya, apakah penyidikan itu bisa berhenti? Ya, apakah penyidikan perpajakan itu, ya, yang melakukan pemeriksaan itu bisa dihentikan? Ya. Penyidikan bisa dihentikan apabila apa? Apabila tidak terdapat cukup bukti. Habis itu juga peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana dalam bidang perpajakan. Atau ya peristiwanya telah daluarsa, ya. Dan yang keempat adalah terkait dengan ya wajib pajak sudah meninggal dunia. Dan penyidikan juga bisa dihentikan ya apabila ya untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, ya, dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan syarat apa? Dengan syarat ya wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Nah, ya, penghentian penyidikan ini bisa dilakukan juga atas permintaan siapa? Atas permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, ya. Tapi ya penghentiannya itu adalah bersyarat. Ya, penghentiannya itu bersyarat, ya. Syaratnya apa? Ya, melunasi hutangnya. Ya. Hutang yang berkaitan dengan apa? Kurang bayar, ya, ataupun tidak bayar sama sekali. Ya. Dan di sini juga harus apa, ya? Dikenakan apa? Dikenakan sanksi administrasi. Wah, berupa apa? Denda sebesar 4 kali jumlah pajak. Ya, yang tidak atau kurang dibayar 4 kali lipat, ya. Oke, ya teman-teman, ya. Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penyidikan ini adalah apa, ya? Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya, atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, ya, wajib pajak juga harus mengajukan keberatan. Ya. Lalu apa aja ya yang bisa diajukan keberatan, ya? Yang pertama adalah terkait dengan ya mengajukan keberatan ya yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak kurang bayar. Habis itu juga surat ketetapan pajak yang kurang bayar tambahan. Ya. Surat ketetapan pajak lebih bayar dan sampai dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, ya.
Inilah keberatan-keberatan yang bisa diajukan oleh ya wajib pajak dalam hal ya berkaitan dengan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Ya. Nah, pengajuan keberatan ini ya diajukan kepada siapa? Ya, diajukan kepada kantor pelayanan pajak. Ya. Lalu di mana dia? Di tempat wajib pajak terdaftar dan harus memenuhi syarat-syarat. Ya, yang pertama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Habis itu menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong. Ya. Satu keberatan itu diajukan untuk satu jenis ya dan atau 1 tahun masa pajak. Ya. Jadi satu keberatan itu untuk satu jenis pajak. Ya, tidak boleh ya satu keberatan untuk ya berjenis-jenis pajak. Ya. Misalnya ya satu keberatan ya diajukan untuk kurang bayar. Ya, lebih bayar, ya, ataupun terkait dengan koreksi, ya, itu disyaratkan bahwa satu keberatan itu untuk satu jenis, ya, atau untuk 1 tahun masa pajak, ya. Jadi tidak boleh ya masa pajak tahun kemarin ya digabung dengan masa pajak yang sekarang untuk dilakukan ajuan keberatan. Yang terakhir di situ dia katakan apa? Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan penagihan pajak. Ya. Dan keberatan yang tidak memenuhi syarat dianggap bukan surat keberatan sehingga tidak diproses. Ya. Jika dalam hal ini teman-teman bukan berarti ya di saat kita melakukan pengajuan keberatan ya kita dianggap bahwa sudah memenuhi kewajiban pajak. Atau dalam hal ini pada saat kita mengajukan keberatan ya dalam hal ini maka kita akan menunda pembayaran ya. Sebaiknya pembayaran tetap dijalankan baru menyusul ya yang berkaitan dengan surat keberatan ya sampai dengan proses ya. Jika nanti surat keberatan kita bisa diterima maka ya yang sudah kita bayarkan itu ya itu bisa diakumulasi ya, itu bisa diakumulasi. Lalu yang terakhir teman-teman, yang terakhir terkait dengan pengajuan keberatan ini yang berhubungan dengan jangka waktu ya. Jangka waktu ya pengajuan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Ya. Habis itu permintaan penjelasan dan pemberian keterangan tambahan. Dan yang terakhir ya wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan. Nah, itulah teman-teman ya. Yang terkait dengan penyidikan dan pemeriksaan pajak, ya, yang berkaitan dengan penyidikan pemeriksaan pajak, ya. Oke, teman-teman, ya, cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan yang berkaitan dengan materi penyidikan dan pemeriksaan pajak ini memberikan manfaat bagi teman-teman, ya. Yang dimana ya menjadi ya acuan bagi teman-teman untuk menjalankan atau melaksanakan segala aktivitas teman-teman untuk menghadapi ya atau untuk menanggapi yang berhubungan dengan adanya pemeriksaan dan penyidikan. Nah, semoga semuanya bermanfaat dan semoga ya minggu depan kita bisa ketemu kembali dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Itu. Amin. Baik, amin. Baik, kita akhiri dulu. Amin. Masih ada lagi yang amin? Amin. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.